Aplikasi pertama menggunakan Next.js. Jika teman-teman sudah menginstal Next.js, teman-teman bisa mencoba menjalankan di browser dan tampilannya akan seperti ini. Nah, jika teman-teman bingung cara untuk menjalankan di browser ini, teman-teman bisa membuka di terminal. Nah, jika teman-teman mempunyai editor di VS Code, ada langsung bawaan dari VS Code di terminal. Jadi teman-teman buka aja di bagian di terminal dan new terminal. Lalu dituliskan aja di package.json-nya, di sini tinggal npm run dev. Kita akan menjalankan di mode development. Nah, ketika sudah menjalankan perintah npm run dev, lalu muncul tampilan seperti ini. Oke, jika sudah tampil di seperti ini teman-teman, nah, langkah selanjutnya kita akan mengecek nih struktur folder yang ada di Next.js. Kalau kita lihat untuk struktur folder yang ada di Next.js, di sini ada 3 folder secara default ya, yaitu adalah folder untuk pages, public, dan styles. Nah, kalau kita lihat di sini untuk folder pages ini berfungsi untuk menghandle routing ya. Jadi teman-teman ketika membuat suatu halaman, tinggal buat aja filenya di folder pages. Nah, di dalam folder pages ini ada folder default ya, ada namanya folder API. Di mana folder API ini jika teman-teman membuat API di Next.js-nya langsung ya, jadi tanpa teman-teman membuat API menggunakan Express.js atau Node.js. Nah, di Next.js ini ada fitur membuat API-nya langsung di Next.js. Nah, untuk di tutorial kali ini, di sini saya tidak menjelaskan cara kita membuat API di Next.js. Nah, teman-teman bisa menghapus nih file folder dari API-nya langsung dan tidak berpengaruh untuk dijalankan di project kita. Jadi bisa dihapus, bisa tidak, terserah teman-teman ya. Nah, selain itu juga di folder public. Nah, di folder public seperti biasa di semua project, folder public ini ketika teman-teman mau mengakses file secara public ya, bisa file aset berupa gambar atau icon, tinggal taruh di folder public ini. Dan yang terakhir ada folder styles, di mana di folder styles secara default ada 2 ya, yaitu global.css dan home module.css, dimana di Next.js sendiri udah support untuk CSS module. Jadi seperti plain text vanilla CSS ya, jadi kita naruh aja di home module.css. Untuk bagian di stylenya nanti ada pembahasan yang lain. Nah, jika teman-teman merasa nih, wah ada kekurangan nih, masa cuma 3 folder aja? Nah, teman-teman bisa menambahkan folder lain. Jadi selain 3 folder ini, jadi tinggal tambahkan jika teman-teman ingin membuat suatu komponen, misal komponen card atau komponen folder atau komponen header di atas, teman-teman bisa membuat aja sebuah folder yaitu komponen. Jadi seperti ini. Atau teman-teman mau membuat nih, bisa untuk Redux mungkin untuk menghandle storage, tinggal klik aja bikin folder namanya Redux. Jadi simpel aja teman-teman membuat folder sesuka hati, jadi bebas sekreatif mungkin. Dan biasanya kalau dari saya sendiri untuk skala project itu ada komponen, pastinya ada komponen, ada pages, public, Redux, styles, ada juga mungkin utility. Nah, ini untuk berisi fungsi-fungsi yang sering digunakan, biasanya saya taruh di utility sini. Jadi mungkin untuk membuat suatu project cukup membuat seperti ini aja teman-teman ya, tidak ada tambahan lain. Jadi secara default dari project saya itu seperti ini. Membahas mengenai style yang akan digunakan dalam skala project ya, biasanya pasti berdebat nih, enaknya menggunakan Bootstrap atau Tailwind. Nah, mungkin itu semacam perdebatan ya di awal-awal ketika kita mau membuat project ini, enaknya menggunakan style yang apa. Nah, di sini kita akan membahasnya terlebih dahulu. Kita akan bedah mana nih yang lebih enak menggunakan Bootstrap, Tailwind, atau CSS manual ya. Nah, untuk pertama kita lihat untuk bagian style secara manual yang ada di Next.js. Kalau kita lihat di folder stylesnya di sini ada 2 file ya, yaitu file global dan home module CSS. Kalau kita lihat di dokumentasi di Next.js, di CSS-nya sendiri itu sudah support untuk CSS module. Apa itu sebenarnya CSS module? Jadi teman-teman ketika kita membuat suatu file atau membuat suatu halaman HTML, nah
kita bisa menjalankan CSS-nya itu sendiri tanpa mengikuti global.css. Karena di global.css ini sifatnya global ya, jadi semuanya pages yang kita gunakan itu semuanya ikut nih di CSS-nya. Misal nih, kalau kita buat ya, misal kita buat aja untuk halamannya yaitu admin.txt. Kita bikin semacam tag H1, lalu admin, kalau kita jalankan /admin, maka akan seperti ini ya. Nah, misal nih saya mau nambahkan di global.css, pastinya semuanya akan ikut. Misalkan H1, kita ganti misalkan text centernya menjadi center dan colornya saya ubah menjadi yellow. Kita save, maka akan terlihat seperti ini. Oops, mending saya ganti aja orange biar lebih jelas. Nah, misal nih saya buat lagi pages ya, misalkan saya buat file namanya adalah item.txt. Kita bikin namanya item, H1-nya adalah halo item. Seperti ini. Kalau kita bikin URL yaitu item, kita jalankan halo item. Jadi secara default di walaupun admin item ini untuk colornya yaitu sama orange. Nah, misal nih kita mau membuat CSS-nya sendiri di item, di halaman item, tinggal buat aja yaitu stylenya di folder style. Kita bikin namanya item.module.css. Jadi seperti ini. Nah, dimana di item module CSS-nya di sini saya bikin semacam class namanya font, dimana font ini colornya yaitu kita ganti red aja coba, dan text align-nya center. Seperti ini ya. Kalau dijalankan tidak berfungsi karena belum memanggil import dari item module CSS. Nah, langkah selanjutnya kita bikin semacam import style from, kita ambil aja to style item.module.css. Jadi seperti ini. Nah, cara dijalankannya seperti apa teman-teman? Kita bikin aja semacam class name ya. Class name, di dalam class name ini kita panggil nih stylenya. Nah, di dalam style ini kita panggil nama stylenya yaitu font. Kalau kita jalankan, nah, berwarna merah ya untuk H1-nya. Sedangkan untuk di halaman adminnya tetap berwarna orange. Nah, jadi fungsinya seperti itu ya untuk di vanilla di Next.js-nya. Jadi bisa menggunakan fungsi dari file di global CSS atau dipakai untuk modul CSS. Bebas, terserah teman-teman bisa berkreasi menggunakan di Next.js-nya sendiri. Nah, tapi ada cara yang lebih simpel nih. Kita bikin menggunakan framework dari CSS itu sendiri. Bisa menggunakan framework dari Bootstrap, bisa menggunakan Material UI, bisa menggunakan Chakra UI, bisa menggunakan Tailwind. Itu sesuka kalian ya teman-teman ya, bebas sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini saya akan menjabarkan untuk alasan saya menggunakan style. Oke, membahas mengenai framework style yang akan kita gunakan ya. Kita lihat dulu untuk websitenya Bootstrap. Di sini sudah version 5, dan kita tahu juga Bootstrap ini adalah komponen UI ya, dan sangat populer di kalangan web developer. Nah, cara kita untuk menginstal Bootstrap-nya, kita cek aja di node modulnya, tinggal klik aja npm i bootstrap ya, langsung tulis, dan secara projectnya sudah menggunakan style dari Bootstrap. Nah, ini ada opsi juga di Bootstrap itu sendiri namanya React Bootstrap ya. Nah, React Bootstrap itu seperti apa teman-teman? Kalau kita lihat di sini ya, misalkan di bagian komponen, misalkan di bagian komponen alert,
kalau kita lihat di source code-nya, kita panggil aja JSX-nya yaitu alert, tinggal ketik alert ke varian, akan muncul seperti ini ya. Nah, tapi ada opsi ini. Misalkan kita tanpa menggunakan React Bootstrap, ya kita tinggal sesuaikan aja di dokumentasinya di Bootstrap, yaitu misalkan alert. Nah, di alertnya di sini cukup memanggil class name-nya yaitu alert primary, akan muncul seperti tampilan seperti ini. Jadi bebas teman-teman bisa menggunakan Bootstrap version 5 itu sendiri. Di sini tinggal kita bikin class name-nya sesuai dokumentasi, atau dipermudah nih kita menggunakan komponen dari React Bootstrap-nya. Kita panggil aja JSX-nya yaitu alert, lalu tampilannya seperti ini. Jadi sama aja, ini ada opsi. Dan untuk di Bootstrap sendiri, mungkin alasannya yang pertama mungkin sangat populer ya, dan pastinya sudah hafal komponen-komponen apa aja yang ada di Bootstrap. Nah, coba kita bandingkan dengan komponen UI alert yang lebih populer lagi, yaitu Material UI. Kalau kita lihat di tampilan utamanya di Material UI, kita langsung diarahkan untuk menginstal langsung di sini, tinggal di copy aja. Jadi cukup mudah ya untuk masalah installnya. Dan selain itu juga, nah caranya kita untuk memanggil Material UI komponennya itu apa aja. Nah, sama seperti di React Bootstrap, tinggal kita panggil aja sebuah fungsi, misalnya typography, icon button, atau box. Kita tinggal panggil aja sebuah fungsinya yang ada di dokumentasi. Nah, misalkan kita ambil ya untuk komponen alert, kita ambil di alertnya itu sendiri tampilannya pasti beda ya dibandingkan di Bootstrap. Bootstrap tampilan seperti ini, di Material UI tampilan seperti ini. Dan untuk memanggil alertnya itu pun juga berbeda ya, yaitu kita panggil sebuah fungsi alert dan ditambahin untuk bagian apa ini, mungkin error atau warning atau success. Dan kok bagi saya ini agak susah ya, karena kita harus membaca nih dokumentasi di Material UI. Sedangkan kalau di Bootstrap kita sudah hafal ya untuk kelas-kelasnya apa saja, karena sudah sering menggunakan Bootstrap. Dibandingkan Material UI, kita harus mempelajari nih semua komponen yang terdapat di Material UI. Dan pastinya kok teman-teman memilih suatu framework di CSS ya, kita harus tahu dokumentasi komponennya apa aja yang dibutuhkan. Nah, mungkin itu sedikit kekurangan ya dari Material UI. Jadi teman-teman harus menghafal semua komponen yang ada di Material UI. Tapi plusnya yaitu teman-teman tuh dari segi tampilan jelas sangat berbeda dibandingkan dengan Bootstrap itu sendiri. Jadi sedikit perbedaan lah. Biasanya kita lihat di suatu website pasti tampilannya agak persis seperti Bootstrap. Nah, jika teman-teman menggunakan Material UI, tampilannya agak sedikit berbeda dengan tampilan yang ada di Bootstrap. Itu selera teman-teman ya, entah menggunakan Bootstrap atau menggunakan Material UI. Nah, tapi ada opsi lagi nih, kita bisa mengcustom sebuah CSS yang kita mau, yaitu dengan menggunakan Tailwind. Tailwind CSS ini adalah semacam kita mengcustom sebuah CSS ya, tanpa embel-embel komponen dari framework dari Bootstrap maupun dari Material UI. Jadi custom sesuai yang kita inginkan. Dan ada kabar baiknya juga, di Tailwind CSS ini juga support di Next.js ya. Kalau kita lihat di dokumentasi, di sini bagian framework quits, kita klik aja di Next.js, sudah disuguhi tata cara menginstal Tailwind sampai hasil akhirnya kita menggunakan stylingnya dari Tailwind. Nah, kembali lagi nih kebutuhannya, enaknya menggunakan Bootstrap, Material UI atau Tailwind. Kembali lagi kebutuhannya teman-teman ketika membuat suatu project. Jika project teman-teman nih, misalkan stylingnya itu berbeda dengan komponen dari Bootstrap maupun Material UI, ya saran saya menggunakan Tailwind CSS, karena kita bisa mengcustom sesuai apa yang kita inginkan. Dan jika teman-teman dirasa cukup sulit kita menghafal komponen dari CSS-nya itu sendiri dan dipermudah dengan komponen UI dari Bootstrap maupun Material UI, ya teman-teman mending menggunakan Bootstrap. Tapi bagi pemula teman-teman, alangkah lebih baiknya teman-teman mempelajari Bootstrap ya, karena di Bootstrap itu sendiri
di komponennya sudah sangat lengkap sekali. Kita bikin breadcrumb, button, card, carousel, semuanya sudah disediakan. Sama juga menggunakan material UI, cuma tampilannya berbeda ya. Jika teman-teman dirasa tampilannya cukup bosan menggunakan Bootstrap, ya coba menggunakan material UI. Tapi kita harus mempelajari dokumentasi yang ada di material UI. Mungkin itu bebas, teman-teman berkreasi mungkin untuk masalah styling. Tapi jika teman-teman dirasa projectnya kecil tapi pingin tampilannya berbeda dari komponen UI, ya saran saya menggunakan Tailwind CSS. Tapi ada kurangnya nih di Tailwind CSS, karena di komponennya di Tailwind CSS itu berbayar ya teman-teman ya. Kalau kita buka di komponen Tailwind sini, kalau kita scroll ke bawah di komponennya ini digembok ya, pastinya kalau digembok ada pricingnya. Jadi kalau misalnya kita membuat ini ya kita harus bayar. Nah itu sih mungkin kekurangan dari Tailwind, karena kembali lagi fungsi dari Tailwind yaitu kita sekreatif mungkin membuat tampilan yang sesuai yang kita inginkan ya, tanpa embel-embel dari komponen UI yang sudah disediakan. Itu untuk kelebihan dari Tailwind. Nah tapi ada dipermudah nih, kalau misalkan kita membuat form ya kita klik aja di Google Tailwind form, maka kita diarahkan nih stylingnya yang cocok menggunakan apa. Dan ada juga menggunakan handles UI. Nah handles UI itu seperti apa? Di sini dimudahkan nih ketika kita membuat menu drop down atau menggunakan dialog modal, ya kita bisa menggunakan handles UI ya. Jadi tanpa kita bingung nih custom CSS-nya untuk modal itu seperti apa, ya kita bisa dibantu dengan namanya handles UI. Ya ini sedikit mirip lah seperti komponen-komponen di CSS-nya di framework. Jadi memudahkan kita ya pastinya, tanpa perlu pure murni menggunakan CSS yang kita inginkan, tapi juga dibantu menggunakan handles UI. Ya kembali lagi teman-teman, untuk masalah styling itu terserah teman-teman enaknya menggunakan apa. Dan untuk di video kali ini, di sini saya akan menggunakan Tailwind CSS untuk di project kali ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk menginstal di Next.js langsung. Oke, untuk di tahap pertamanya sesuai di instruksinya aja, kita langsung aja npm install minde Tailwind CSS post ss dan auto prefer. Jadi ini secara defaultnya teman-teman ya. Dan kenapa minde? Karena diarahkan untuk proses development. Jadi 3 komponen ini harus diinstal terlebih dahulu di project. Langsung teman-teman kita akan install di project kali ini. Kita buka langsung di terminal, kita pastekan dan kita tunggu. Setelah sudah, kita akan melakukan Tailwind CSS ini dia. Jadi setelah sudah menginstal, kita harus membuat Tailwind config-nya terlebih dahulu. Caranya gimana? Yaitu npx Tailwind CSS init. Kita copy, paste, masukkan ke sini dan jalankan. Maka setelah kita sudah melakukan init di project kita, maka akan muncul 2 file ya, yaitu post.css dan tailwind.config.js. Nah, kalau kita lihat di sini kenapa ada error nih? Karena ini error dari ESLint ya. Jadi kita tambahkan di sini note. Jadi sifatnya true biar errornya hilang ya teman-teman ya. Errornya hilang ya. Oke, untuk di masa konfigurasi di Tailwind-nya sudah muncul. Untuk langkah selanjutnya, di langkah selanjutnya di sini kita membuat konten ya. Kita copy aja teman-teman, kita masukkan di bagian konten. Jadi untuk fungsinya konten ini yaitu kita akan memanggil Tailwind khusus untuk di folder pages dan folder komponen. Dan di dalam pages itu sendiri itu akan include semua ya. Jadi ada titik bintangnya ada 2 dan slash bintang titik, yang dimana filenya itu berisi file JS, TypeScript, dan JSX dan TSX. Jadi istilahnya folder pages yang dimana filenya berupa ini akan berisi CSS dari Tailwind itu sendiri. Jadi seperti itu untuk config di konten.
Selanjutnya kita akan coba lihat di dokumentasinya. Oke, setelah kita udah mengetik konfigurasi di tailwind config.js, kita langkah selanjutnya adalah mengcopy untuk sintak di global ini, teman-teman. Kita coba kita taruh di file global ya, karena fungsinya ini kita naruh secara CSS secara global ya. Jadi taruh aja di bagian atasnya, teman-teman. Ya, jadi seperti ini. Oke, kita coba jalankan di halaman admin ya, teman-teman ya. Kita coba, kita cek di halaman admin. npm run dev. Oke, sudah dijalankan. Kita coba refresh. Ya, tampilannya sedikit berbeda ya. Tadi yang dari full sekarang jadi kecil gini. Nah, sekarang kita coba ini di tag di H1 nya kita bikin sebuah class name. Kita ketik aja text ya, karena kita menginstal ya, menginstal di extensionnya. Teman-teman kalau belum menginstal CSS Tailwind, cek aja di Tailwind ya. Teman-teman harus menginstal ini terlebih supaya nanti auto generate ya ketika kita nulis CSS nya, biar tidak lupa, biar nggak susah. Jadi teman-teman harus menginstal ini extension Tailwind CSS. Nah, kita coba di file pages-nya di halaman admin. Kita coba teks, kita pakai auto generate, muncul teks. Kita bikin teks ukurannya yaitu 3XL. Kita bikin font aja ya, font bold dan underline. Nah, jadi terlihat ya teman-teman ya, langsung berubah di tampilannya sesuai dengan class name. Misal nih kita bikin semacam button yaitu ref, bikin seperti ini. Ketik aja di class name nya, misalkan untuk namanya adalah button klik seperti ini. Nah, kita bikin nih class name nya yaitu misalkan untuk letaknya kita bikin inline flex. Terus untuk paddingnya kita bikin paddingnya atas bawah kiri kanannya adalah 5, margin left nya 3. Kita bikin fontnya menjadi medium. Nah, kita coba. Nah, kita juga bikin BG nya ya, BG dari buttonnya itu adalah misalkan warna ungu lah. Kita coba warna ungunya adalah ini. Kita coba, nah seperti ini ya. Selain itu kita bikin semacam ada lingkaran di pinggir-pinggirnya, rounded middle. Nah, dan itu juga kita bikin teksnya jadi text white. Nah, jadi seperti ini kita lihat. Nah, ada juga kita bisa menambahkan hover ya teman-teman ya. Tinggal ketik aja hovernya berapa, kita bikin warnanya BG nya itu semakin gelap aja ya, BG indigo 900 seperti ini teman-teman. Kita coba. Nah, itu untuk CSS di Tailwind teman-teman. Jadi gampang sekali kita bikin sesuai yang kita inginkan di dalam class name pastinya. Mungkin itu saja dari tutorial mengenai styling dan struktur data yang ada di Next.js. Untuk di video selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai fungsionalitas di React-nya itu sendiri ya, baik menggunakan useState, useEffect dan sebagainya. Jadi itu saja untuk di video kali ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom chat. Jika ada kendala mengenai cara untuk menginstal di Tailwind CSS-nya atau kebingungan mengenai struktur data yang ada di Next.js. Oke teman-teman, and see you in the next video.